Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salaman tasliman katsira. Ayyuhal ihwah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran fikih wal ibadah. Pada kesempatan ini, Ustadz akan membahas tentang al-qird, al-bay' wal qirad, tapi akan lebih membahas kepada yang disebut dengan qirad atau mudharabah. Sebelum kita belajar, marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah rahimakumullah, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan segala keterbatasan buku-buku dan seterusnya, sehingga Ustadz akan menyampaikan dengan bahasa Indonesia, ya. Taib, anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam buku itu terdapat bab al-bay' wal qirad. Al-bay' itu jual beli, al-qirad itu sebuah akad, ya, antara pemilik modal dengan pengelola dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai kesepakatan. Jadi qirad itu adalah mudharabah, bagi hasil. Jadi kalau bagi hasil, jika ada hasil dari sebuah perusahaan itu, ya, misalkan Anda punya uang, kemudian uang Anda dipinjamkan kepada orang lain untuk dijadikan modal, dan dari hasil dari usahanya itu dibagi untung, dibagi untung untuk yang melaksanakannya atau pengusahanya dan pemilik modal itu. Kemudian qirad berasal dari kata al-qardu yang berarti al-qat'u. Maknanya apa? Maknahu potongan. Sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha, ya, agar mengusahakan harta tersebut. Jadi pemilik modal memberikan, ya, amanah kepada pengusaha agar mengusahakan harta yang dimilikinya. Dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Ya, setelah itu keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan akad. Kemudian dapat juga diambil dari kata muqaradah yang berarti al-musawatu, kesamaan. Sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba. Misalkan 50% keuntungannya untuk pengusaha, 50% adalah untuk pemodal. Taib. Pengertian qirad atau mudharabah, ikhwan fillah rahimakumullah, menurut para ahli bahwa qirad itu apa? Qirad itu adalah sama dengan mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil, ya. Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian. Kemudian menurut Syekh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah, mudharabah atau qirad adalah seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk dijarahkan dan keuntungan bersama-sama, untuk ditijarohkan. Tijaroh itu apa? Tijaroh itu adalah jual beli atau perdagangan. Kemudian menurut Imam Taqiyuddin, pengertian mudharabah adalah akad keuangan untuk dikelola, dikerjakan dengan perdagangan. Kemudian kata Said Sabiq di dalam Fikih Sunnah mengatakan bahwa mudharabah adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai perjanjian atau akad.
Nah, namun menurut Hanabilah, pengertian mudharabah atau qirad itu adalah ibarat pemilik harta yang menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang lain atau kepada orang yang berdagang, dan bagian dari keuntungan yang diketahui kemudian dibagi menjadi dua. Taib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, kita berbicara tentang dasar hukumnya. Apa dasar hukum dari qirad dalam mudharabah itu? Di dalam hadis an Suhaib radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salasun fihinna al-barakah al-bai'u ila ajalin wal muqaradah wa khaltal burri bisya'iri lil bait la lil bai'. Rawahu Ibnu Majah bi isnadi dhaif. Tapi hadis ini sebetulnya hadis yang dhaif, tapi kita sebetulnya bisa mengambil hadis ini juga sebagian daripada penguat ya. 3 hal yang di dalamnya ada keberkahan. Jual beli bertempo. Jual beli bertempo itu ya, jadi kalau sudah jatuh tempo maka ya sepertinya misalkan saya beli ini nanti uangnya di rumah. Nah, ini adalah ketika misalkan begini, saya beli ini nanti uangnya hari atau tanggal sekian. Nah, ini namanya jual beli bertempo. Atau berqirad, memberikan modal kepada seorang, hasil dibagi dua ya. Atau mencampur gandum dengan syair untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual ya. Tapi hadis ini hadis lama ya. Ada hadis mauquf sahih an Hakim ibni Hizam radhiyallahu annahu kana yashtaritu 'ala ar-rajuli idza a'tahu malan muqaradah aw la taj'ala mali fi kabadir ratbah wa la tuhmilu fi bahrin wa la tanzila bihi fi batni masilin fa in fa'alta syai'an min zalika faqad dhaminta mali. Rawahu Daruqutni. Dari Hakim Ibnu Hizam bahwa disyaratkan bagi seorang yang memberikan modal sebagai qirad atau mudharabah atau bagi untung, yaitu jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkaulah yang menanggung modalku. Riwayat Daruqutni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Nah, apa sih anak-anak sekalian rahimakumullah rukun dari qirad ya? Rukun qirad itu menurut para ahli, menurut jumhur ulama, 2 orang yang melakukan akad. Ya, jadi harus ada 2 orang tuh. Ada modal, ya, ada modal ma'qud alaih. Adanya sigot. Sigoh itu adalah ijab dan qabul. Ya. Menurut ulama salafiyah juga menyebutkan harus syaratnya itu rukun qirad itu harus ada modal, pekerjaan, laba, sigot 2 orang yang berakad gitu ya. Jadi syarat qirad itu atau syarat mudharabah itu yang pertama adalah ya syaratnya adalah modal atau barang yang diserahkan untuk barang untuk diserahkan dalam bentuk uang tunai ya. Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf. Tasarruf itu ada menggunakan ya dari harta itu, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Jadi anak tamyiz itu belum bisa dijadikan di sini disebutnya tidak bisa dijadikan saksi atau orang yang berakad gitu ya. Kemudian modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagi kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kemudian keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas presentasenya. Umpamanya setelah 1/3 atau 1/4. Jadi harus jelas dari awal.
Taib ikhwan fillah rahimakumullah, tentu dalam masalah kirad ini atau mudrobah ini jangan sekali-kali kita terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti bagi hasil memang tidak menyimpan uang di bank itu kecil saja, mungkin ada sekian juta, 2 juta ya. Tapi kita berusaha untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan riba, nyogok, kemudian suap dan seterusnya, sehingga itu akan mengurangi nilai daripada harta, daripada kekayaan, kemudian daripada modal dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.